warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Septi Silvana. Kali ini aku bakalan podcast sama salah satu makeup artist dan sekaligus instruktur makeup Korea, yaitu Kak Fujas. Halo Kak, gimana nih kesibukannya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Fujas. Aku merupakan seorang makeup artist dan juga instruktur Korean makeup. Tapi kesibukan aku saat ini nggak hanya menjadi seorang makeup artist, tapi aku sudah melanjutkan kuliah aku dan juga mengikuti berbagai kegiatan sosial lainnya. Wah, kan kalau misalnya sekaligus jadi makeup artist terus ikutin kegiatan sosial kayak gitu, capek nggak sih Kak? Kalau misal untuk hal itu sebenarnya lebih ke manage waktu aja ya, bagi-bagi waktu yang dimana untuk ikut pas lagi kegiatan sosial, tapi di situ nggak ada jadwal makeup gitu. Nah, aku tuh dengar-dengar ya, aku kan ngikutin kakak ya. Kakak tuh kerja di salah satu perusahaan yang orang Korea guys, bosnya. Jadi itu kan berbeda budaya gitu ya Kak. Itu gimana tuh? Sebenarnya pas awal masuk aku ke perusahaan tersebut, sebenarnya perusahaan itu adalah akademi Korea yang dimana dia berbasis internasional dan kiblatnya itu Korean makeup look. Tapi berhubungan dengan si ownernya ini orang Korea asli, pas aku pertama masuk aku sebenarnya mengalami culture shock, kayak kebudayaannya berbeda. Yang dimana di saat itu kendala bahasa mereka sama bahasa kita itu kalau dari aksennya itu berbeda bahasa Indonesianya. Gitu, dari kendala bahasa, tapi yang paling aku sukai dari mereka itu adalah bagaimana mereka itu manage waktu juga gitu. Kan katanya orang Korea itu on time ya Kak ya. Terus sering pernah gak sih terlambat terus dimarahin gitu? Kalau misalnya untuk hal itu sejujurnya aku belum pernah ngalamin dan jangan deh ngalamin deh. Karena orang Korea ini kalau misalnya mereka tidak sesuai dengan rencana mereka, itu mereka bakal kayak ngasih lihat sifat mereka aslinya gimana. Tapi kalau misal bagusnya kita bisa belajar dari mereka itu dari budayanya. Kayak misalnya untuk kerja kerasnya, terus on time-nya, terus gimana mereka untuk kayak manage kehidupannya, untuk kerja, terus untuk istirahat, terus dengan semangat mereka untuk bisa bekerjanya itu yang buat aku tuh jadi banyak belajar di perusahaan tersebut. Gak hanya untuk bekerja, tapi aku banyak belajar juga dari mereka. Oh iya Kak, kakak tuh tertarik sama dunia makeup tuh kenapa sih? Awal mulanya nih. Iya. Jadi kalau misalnya untuk awal mulanya aku tertarik di dunia makeup itu karena aku kuliah di jurusan Tata Rias yang salah satu di Universitas Negeri Jakarta, di Prodi Tata Rias. Awal mulai dari situ. Nah, semenjak aku setelah lulus dari kuliah tersebut, tapi sebelum pas aku masih kuliah, aku juga sambil kayak belajar menjadi seorang makeup artist tuh gimana sih gitu, biar nantinya pas aku udah selesai kuliah tuh aku punya gambaran, nanti aku juga udah punya pekerjaan nih. Jadi aku nggak bingung nih aku mau kerja apa setelah menjadi udah lulus kuliah. Itu mulainya dari kuliah. Terus setelah kuliah aku juga kayak mengikuti berbagai private di para makeup artist yang aku sukai ya. Untuk apa? Untuk sebagai upgrade ilmu aku, karena aku rasa kalau misal cuma belajar di kuliah aja itu nggak cukup ya. Karena di luar sana tuh banyak banget ilmu-ilmu yang harus kita pelajari juga sesuai dengan bidang kita. Biar nantinya kalau misal kita terjun ke benar-benar sebuah perusahaan, sebuah pekerjaan, itu juga bisa menjadi nilai plus kita karena kita pernah belajar di salah satu makeup artist yang lainnya. Jadi nggak cuma terpacu di perguruan tinggi aja. Kan terus update gitu ya, belajar lagi makeup baru gitu. Itu susah nggak sih Kak buat makeup? Kan belajar beda-beda gitu ya, dari yang makeup bold mungkin kayak makeup Bollywood, terus sekarang kerja di Korean makeup tuh susah nggak sih Kak? Kalau bisa untuk itu sebenarnya kendalanya sih memang beda-beda teknik ya. Tetapi karena aku basicnya juga menjadi seorang instruktur makeup, berarti aku harus belajar berbagai macam jenis tipe makeup. Jadi aku nggak cuma terpacu satu jenis aja. Kenapa? Karena biar nantinya kalau misal aku untuk kayak teaching student aku punya banyak ilmunya nih. Jadi nggak cuma terpacu satu
kalau misalnya make up Bollywood sama make up Korea tuh pasti bedanya? Kalau misalnya sejujurnya kalau misal kita lihat dari tipenya aja udah berbeda banget ya. Dari makeup Hollywood, terus makeup Bollywood atau misalnya makeup gold, apalagi makeup ke Korea itu kan udah beda banget tipenya. Kalau dari perbedaannya ya, kalau misalnya aku pelajari kita dari makeup Indonesia aja ke Korea makeup look itu juga beda. Kalau misalnya di mana Indonesia kan dia lebih mencondong ke arah gold, ya kan? Yang kamu pernah lihat lah ya. Kalau misalnya di Korean makeup ini dia cenderung ke arah kayak flawless, kayak soft, terus main warnanya natural gitu ya. Jadi kalau misalnya bedanya itu sebenarnya mereka itu mengikuti dengan keadaan negara. Yang dimana kalau misalnya di negara Indonesia ini kita menggunakan makeup yang flawless, yang simple, tipis-tipis gitu ya, kayak tipis-tipis no makeup ya sekarang happeningnya ya. Iya betul. Itu malah justru di negara kita itu malah bikin cepat luntur karena keadaan cuacanya, mataharinya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya di Korea dia pakai menggunakan makeup yang tebel, makeup yang bold, itu malah bikin luntur juga di sana. Lunturnya kenapa tuh Kak? Bahkan kalau misalnya kenapa kok bisa luntur, karena kan makeupnya kan tebel gitu ya. Ya karena aku pernah lihat, jadi ada seorang makeup artist, dia pernah make upin artis Indonesia yang dimana lagi mau manggung di Korea, jadi menggunakan tipe yang make upnya tuh bold banget, jadi make up Indonesia. Tapi pas di tes itu malah jadi luntur di sana. Nah mungkin karena keadaan cuacanya yang gak cocok dengan kebudayaan kita yang si makeup tebel ini gitu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya berbagai negara itu berbeda-beda tipe makeupnya, karena memang mengikuti keadaan cuacanya gitu. Jadi nggak bisa disamakan pukul rata. Kayak misal Indonesia jangan makeup yang tebel-tebel deh, jelek gitu kan, tipis-tipis aja. Itu malah justru kebalikannya, kalau di Indonesia memang lebih cocok makeup yang lebih coverage. Jadi, tapi kalau misalnya di Korea itu dia memang lebih cocok cenderung ke makeup yang flawless dan tipis-tipis karena cuacanya, keadaan negaranya. Jadi kan sekarang kayak happening banget gitu ya, nikah dengan make up natural kayak nah itu tuh kalau dari tingkat kesulitan tuh sulitan yang natural atau yang bold sih? Kalau misalnya dari tingkat kesulitan itu balik lagi ke kliennya. Sebenarnya kalau misalnya dia case wajahnya aja udah kayak enak banget buat di makeup, itu memang tingkat kesulitannya gimana caranya biar enggak ngubah wajahnya itu. Jadi maka mereka lebih cocok ke makeup yang memang cocok dengan wajahnya dia gitu, kayak tipis-tipis atau yang sesuai dengan banget wajahnya dia. Karena tingkat kesulitan itu sesuai dengan si wajahnya. Kalau misal wajahnya udah terbilang kayak nggak makeup aja udah cantik gitu kan, tapi gimana nih biar makeup tapi masih cantik gitu. Jadi ya itu pasti mereka lebih milih makeup yang makeup tapi nggak terlihat gitu. Gitu. Kalau misalnya untuk makeup bold itu juga balik lagi ke si yang sukanya juga. Kalau misalnya dia lebih suka lebih kayak misalnya wajahnya itu lebih ke arah yang timur, yang udah tegas tulangnya, berarti mereka lebih suka cenderung ke makeupnya lebih ke bold. Karena kalau misalnya mereka dipakai makeup yang tipis-tipis itu malah nggak cocok di wajahnya dia. Gitu. Kayak misalnya kalau misalnya aku sebut kayak misalnya wajah-wajah yang orang Arab gitu, terus dia dikasih makeupnya tuh tipis-tipis aja, lebih ke Korean, pasti nggak cocok. Jadi wajahnya tuh nggak terlihat ada auranya gitu. Kebalikannya lagi, misalnya muka-muka Chinese dipakai makeupnya tuh bold banget, pasti terlihatnya tuh kayak bukan wajahnya dia, kayak bener-bener manglingi banget gitu. Makanya dari itu kayak kembali lagi ke sesuai dengan si bentuk wajahnya. Nah, Kakak kan sebagai makeup artist, kalau waktu pas ngerintis tuh ngambil job-job kayak apa graduate gitu nggak sih? Iya, jadi pas pemula-pemula dulu aku sempat ke yang ngambil yang regular makeup, kayak misalnya graduation makeup, party makeup, bridesmaid gitu. Awal mulanya sih di situ untuk jobnya. Nah, aku tuh sering scroll TikTok lah ya biasanya. Nah, terus pernah ada salah satu TikTok yang membahas kayak muanya itu apa namanya bukan buat bridesmaid, buat bridesmaid tuh yang nikah ya? Iya, kayak make agar ayu lah kalau bridesmaid gitu ibaratnya.
Pokoknya dia make up buat nikah, tapi disuruh buat ini graduation. Gimana tuh? Jadi tuh nggak sesuai dengan apa yang dia booking gitu ya. Iya. Misal dia mau nikah nih, tapi ngomong ke makeup artisnya buat makeup graduation. Iya gitu. betul Kak. Biar minim budget ya ibaratnya. Nah itu sebenarnya banyak banget ya terjadi kasus-kasus kayak gitu. Aku sebelumnya belum pernah ngalamin, alhamdulillahnya. Tapi dengan adanya kasus itu aku sebenarnya lebih kayak kok bisa gitu orang kayak gitu ya. Kayak sama aja kita tuh bohong gak sih apa yang kita mau beli tapi nggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya balik lagi sih ke orang yang mesennya. Jadi kalian sebagai klien makeup artist gitu ya atau calon-calon makeup artist jujurlah untuk booking sesuai dengan acara kalian gitu. Jangan bilang misalnya aku mau nikah tapi mesennya makeupnya wisuda gitu. Karena kasihan juga makeup artisnya udah bangun gitu subuh-subuh kan jam 3 bahkan jalan bisa jam 2 malam guys kalau jadi makeup artist. Capek banget guys. Enggak kalau ngeliat kakak ini ya buat ngejob tuh kayak aduh capek banget Iya. Belum lagi kan bahwa ini barangnya banyak berat gitu. Iya, betul. ya. Apalagi kalau misalnya mereka udah pakai asisten gitu kan, belum lagi buat bayar asistennya gitu. Jadi aku harap sih kalau misal untuk ya kasus-kasus kayak gitu semoga nggak ada lagi. Jadi bisa lebih jujur aja mau jadi makeupnya apa. Karena kalau misal kalian jujur juga nanti makeup artisnya juga bakal menyesuaikan dengan makeup kalian yang kalian butuhkan gitu. Jadi nanti di acara juga kalian lebih terlihatnya tuh cantik, nggak yang mengecewakan si makeup artisnya. Terus apalagi ya guys, ini nggak sih? Aku lupa guys. Kira-kira kamu lagi sibuk apa nih? Tadi kamu nanya-nanya aku mulu ya. Iya, aku lagi sibuk magang guys. Oh enggak, magang aja nih. Magang guys, magang aja ya. Capek. Lagi nyusun skripsi kak. Aduh, tar dulu deh guys. Jangan di dulu dulu ya. Lagi relax dulu ya. Iya relax, magang aja dulu guys. Oke. Tapi oh iya, kakak kan ini ya sibuk tuh ya. Udah sibuk ngajarin make up, terus kadang suka buka job ya. Ya, jadi Terus, freelance makeup artist ya. Itu terus kamu juga sering ini kan ikut apa itu namanya Kegiatan sosial? Iya. Itu capek nggak? Capek pasti, tapi kayak terus kuliah juga fokus kamu jadi kayak berantakan gitu nggak sih? Untuk kegiatan sosial itu ya. Jadi sebenarnya kenapa aku milih juga buat mengikuti kegiatan sosial kayak volunteer. Contoh waktu itu aku pernah ikut volunteer Kita Bisa. Sebenarnya aku kenapa ikutan kayak gitu karena aku lagi jenuh aja sama pekerjaan aku. Jenuhnya volunteer. Kita Jujur bahan doang, kenapa? Iya. Jadi dimana aku ada di titik yang kok aku jenuh banget ya kayak pasti mengikuti kegiatan sehari-harinya tuh itu lagi kayak kerja, pulangnya ngerjain tugas kuliah, kerja terus selanjutnya kayak gitu lagi. Apa ya yang membuat aku tuh yang bikin aku jadi semangat lagi gitu buat bekerja. Jadi aku milih aja volunteer yang dimana aku ikut volunteer itu bahkan bisa membuat aku lebih tambah semangat lagi karena aku bisa bertemu dengan orang-orang yang baru, adik-adik binaan yang membuat aku tuh jadi termotivasi terus gitu. Karena ketemu mereka tuh ibarat tuh kayak mentransfer energi baik mereka ke aku gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak binaan kan anak-anak yang seperti itu yang mereka tuh dididik ya, yang tidak punya orang tua gitu. Terus kita jadi termotivasi gimana buat lebih semangat hidup lagi ya. Apalagi yang lagi mungkin hatinya berantakan hidupnya gimana. Cobain ikut volunteer itu benar-benar membawa manfaat sih menurut aku. Tapi kak, aku ya aduh nggak ikut aja kayak kadang suka bosen gitu. Padahal tugas banyak guys, cuma kayak sekarang tuh lagi capek banget, lagi pengen bahan aja pengennya, padahal lagi magang. Tapi kadang suka Kayak bingung gitu ya cara bagi waktunya ya. Iya tuh kayak gimana tuh kak?
Kalau untuk cara bagi waktu lebih ibaratnya kayak gini, kalau misalnya aku mau mengikuti kegiatan sosial itu berarti aku harus menyisakan hari aku yang dimana tugas aku harus sudah selesai dulu gitu. Jadi aku fokus utama tuh memang lebih prioritasnya itu ke tugas kuliahku dulu selesai. Jadi pas nanti pas acara volunteer tuh aku nggak kepikiran di tugas aku gitu. Tapi kalau misal tugas aku masih numpuk, aku nggak bakal ikut kegiatan itu. Jadi selesaiin dulu tugas aku satu per satu. Setelah itu kalau misal ada waktu senggang baru aku bisa ikuti volunteer. Kalau misal tentang kerjaan sih sebenarnya antara kerjaan aku sama kuliah aku nggak bikin aku jadi kecapean ya. Karena dimana kerjaan aku yang saat ini itu sesuai dengan passion aku. Jadi saat aku menjalankan kuliah atau lanjut kuliah lagi, jadi nggak yang bikin aku tuh jadi capek banget gitu. Paling tidak sih kayak udah jenuh aja kayak kegiatannya itu lagi ya udah aku jadi memilihnya kegiatan sosial itu. Ngomong-ngomong kuliah nih, kamu kan dari make up gitu ya, jadi sekarang dia tuh ngambil jurusan ilmu komunikasi guys. Lanjutan itu gimana ceritanya, kok bisa? Aduh, jadi malu ya dari tata rias ke ilmu komunikasi gitu. Sebenarnya sih awal aku kuliah tata rias itu aku ngambil program studinya yang D3. Nah pas D3 aku selesai kuliah, terus aku kerja dulu tapi kepikiran aku kayak mau lanjut kuliah lagi deh untuk upgrade title ya, upgrade. Tapi pas aku mau daftar ke tata rias lagi sampai ke S1 itu pendaftarannya udah tutup gitu. Jadi aku nggak sempat buat apply lagi lanjut kuliah yang jurusannya tata rias lagi gitu. Jadi aku memilih jurusan yang dimana aku bakal bisa ngerjain tugasnya tuh nggak yang males-malesan gitu. Tapi nggak tahu ya, ini baru semester 2 sih, nggak tahu semester yang selanjutnya gimana gitu. Jadi sebelum aku kuliah tuh aku kayak cari-cari dulu nih ilmu komunikasi tuh kayak gimana ya. Mungkin kan ilmu komunikasi gimana ya, tahu sendiri ya gitu. Guys, susah nggak sih tapi kayak dari yang make up terus tiba-tiba komunikasi gitu? Sebenarnya kalau misal untuk susahnya pasti ada lah ya kesulitannya gitu. Karena kan pas aku kuliah tata rias itu kan aku lebih cenderung dominannya itu belajarnya di IPA. Kayak tentang perawatan wajah gitu, tentang facial, terus gimana sih tentang pokoknya tentang IPA kayak kulit kayak penyakit kulit gitu. Nah pas aku terjun ke ilmu komunikasi, kok semua pelajarannya berbeda sekali ya pastinya dong. Banyak teori banyak banget ya. Teorinya kayak kalau teori mungkin masih bisa dikejar ya, tapi gimana tuh kayak lagi belajar tentang kayak ekonominya gitu. Kan kayak bertolak belakang banget ya sama tata rias. Tapi ya gimana lagi yang udah terlanjur, udah terjun ke sana ya udah dinikmati. Nanti juga selesai ya, doain ya semoga bisa lulus tepat waktu. Sama ya guys ya, mohon doanya. Gitu. Sebenarnya aku juga kuliah sih karena ini aja sih, karena masih di usia muda ini, mumpung masih semangat ya belajarnya. Jadi ya udah deh lanjut aja deh kuliah dibanding nanti aku pengen lanjut kuliah tapi aku udah umurnya tuh udah tuaan gitu ya. Oke. Apa sih Kak tantangan di dunia permakeupan ini itu kan banyak ya? Banyak. Pernah nggak sih dapat klien-klien yang kayak rada gitu rewel gitu? Jadi ibaratnya kayak suka duka lah ya jadi makeup artist tuh gimana gitu. Jadi selama aku menjalankan freelance makeup artist ini sebenarnya banyak banget ya suka dukanya. Apalagi kan yang kita tahu banyak banget orang tuh mau terjun jadi makeup artist karena ya dimana tuh ibaratnya tuh orang-orang tuh bilang pekerjaan yang simple tapi bayarannya besar gitu. Jadi udah banyak banget kayak mau pemula ya. Nah itu sebenarnya tantangannya kita harus selalu upgrade ilmu sih, karena dimana banyak banget mau pemula kita juga harus selalu kayak upgrade biar lebih terlihat juga dengan klien gitu. Nah kalau misalnya untuk yang sisi sedihnya gitu menjadi makeup artist selain itu yaitu kayak bangun tidurnya kayak misalnya jobnya di jam 2 pagi, jam 3 pagi, jadi aku harus
bangunnya itu sesuai dengan kayak jam 1 malam gitu kan, udah jalan di tempat-tempat yang gelap gitu. Kamu kan jalan jam 1 malam ke tempat kerja, ya tempat job lah ya. Nah itu tuh naik apa sih? Kan kalau kereta kayaknya udah nggak ada ya. Jadi aku punya 2 lokasi yang bakal aku datengin gitu ya. Kalau misal ada klien yang ke aku di Jakarta sama di Cikarang. Jadi kalau misal di Jakarta itu aku pasti kosannya itu kosan yang bekas aku kemarin kuliah kan aku ngekos ya. Jadi aku kos di sana. Terus aku kalau misal di Jakarta sejujurnya lebih gampang daripada Cikarang ya perjalanannya. Karena di Jakarta itu jam 1 malam itu tuh masih rame, masih kayak banyak transportasi umum gitu, kayak taksi, Grab tuh masih banyak banget. Tapi kalau misalnya udah di Cikarang nih, jam 1 tuh sepi banget. Bahkan aku pernah itu jam 2 pagi di Cikarang kan, terus aku berangkat jam 1 malam. Aku pesan Grab itu benar-benar susah banget. Kayak aku udah kayak aduh gimana nih kalau telat kayak ini sedih banget. lebih serem gak sih kayak malam-malam? Kalau di Cikarang lebih serem memang. Tapi kan pandangan orang tuh kan Jakarta kan malah lebih takut kah gitu kan, lebih apa ya gitulah ya. Sebenarnya kalau di Jakarta tuh lebih aman. Kalau misal aku ngambil job makeup malam-malam kayak jam 1, jam 2, jam 3 tuh lebih aman banget dibanding di Cikarang. Kalau misal aku ngambil job di Cikarang yang jam 1, jam 2 tuh aku lebih was-was. Karena di Cikarang itu lebih banyak atau lebih masih ini ya, begal ya. Nah, masih banyak begal. Tapi kalau di Jakarta tuh jam segitu tuh masih ramai, masih banyak tukang jualan yang buka. Jadi nggak takut aja gitu. Mungkin karena aku kuliahnya di Jakarta jadi kayak ya udah gitu. Udah terbiasa, udah tahu lingkungannya tuh gimana gitu. Tapi pernah nggak sih dapat yang apa namanya ya itu Gojek kayak atau apa online kayak serem atau gimana gitu kan? Sejujurnya kalau misalnya aku belum pernah ngalamin, alhamdulillah jangan sampai ngalamin dan terjadi. Tapi kayak aku dengar cerita banyak juga yang ngalamin kalau misalnya malam-malam jam 1, jam 2 gitu mereka dapat Gojek, tapi suka ada Gojek yang apa ya, yang bandel gitu ya, yang suka kasih jalan kita mau ke arah, misalnya kita mau ke tujuan ini, tapi mereka tuh bawanya ke tempat lain gitu. Pernah ada yang terjadi kayak gitu, bahkan sampai si makeup artist itu diturunin di jalan tol. Itu aku juga shock banget sih, kayak di posisi itu tuh kayak takut banget ya. Nah untungnya yang cerita itu si makeup artist itu nggak sendirian, tapi ada asistennya juga. Tapi gimana kalau misalnya makeup artist kayak semua yang benar-benar sendiri dapat si Grab kayak gitu tuh, aku juga gak ngerti sih. Sedih banget ya guys. Banyak sih kejadian-kejadian horor makeup artist yang berangkat jam segitu. Kayak misalnya mau ke satu lokasi A nih, tapi kok nggak nyampe-nyampe ya di perjalanan gitu. Karena suasana jobnya atau si lokasinya itu kayak banyak pohon-pohon gitu, tapi pas ke sana tuh nggak nyampe gitu. Itu juga ada cerita horor di situ. Nah yang paling cerita horor banget nih, aku sedikit cerita horor ya. Yang paling cerita horor banget sih kalau misalnya kita di perkampungan, biasanya di momen perkampungan, pas saat mereka lagi adain hajat pernikahan, itu suka ada pengantin yang kesurupan. Iya lah. Ya, aku nggak ngerti sih itu kenapa. Karena waktu itu pas aku lagi magang, aku pernah dapet tempat magang yang dimana kita harus ngejob di tempat wilayah yang terpencil. Jadi kayak lokasinya nggak terpencil banget sih, cuman ya masih banyak pohon-pohon gitu lah ya. Terus pas lagi si pengantin si perempuannya ini selesai makeup udah ke kayak ke apa sih, ke tempat lainnya gitu kan. Terus dia pulang mau ganti baju kedua, tapi sebelum ganti baju kedua dia ngalamin tragedi kesurupan. Ya aku shock banget sama tim makeup aku yang lainnya. Gak tahu sih itu kenapa, karena sih katanya kalau misalnya di kayak masih yang perkampungan itu, mereka kalau misalnya mau nikah, mereka tuh ada kayak ibaratnya tuh ada apanya ya? Ritual. Iya benar, ritualnya. Jadi ritualnya itu harus dijalanin. Kalau misalnya mereka nggak dijalanin ritualnya, entah nanti di pertengahan pernikahannya atau pas saat makeup ya itu
bisa terjadi hal-hal yang negatif itu gitu. Bahkan ada juga yang lagi di makeup itu ngalamin si pengantinnya gitu. Enggak, aku untuk tidak ya sepadat itu sih pas lagi ada di kondisi kayak gitu. Karena aku juga baru lihat, karena selama ini pas aku kayak dapet jobnya cuma di kota di Jakarta tuh nggak pernah ngalamin hal itu gitu. Tapi pas aku lagi terjun di tempat magang yang terpencil itu, kok ada ya, kok bisa gitu. Oh, ternyata memang berbeda-beda, jadi beda kota, beda tempat, beda orang juga, beda ritualnya juga gitu. Jadi banyak yang ngalamin itu guys. Kagetnya sih ribut gitu pas lagi kesurupan. Iya. Mau balik lagi gitu yang tadinya mau kondangan. Karena takut ya. Sampai kayak gitu nggak sih? Iya. Ya agak tahu sih kalau soal itu ya, mungkin ya takutnya sih kita yang jadi tim WO-nya mungkin ya lebih panik ya sih. Tapi tenang aja, kalau misalnya kalian di kota-kota nggak bakal ngalamin itu. Mungkin hal-hal itu yang mereka yang masih percaya dengan ritual-ritual ya gitu. Jadi ya harus ibaratnya kita saling menghormati lah ya. Selain pasti berangkatnya pagi, terus apa lagi sih itunya apa namanya? Ya perjalanannya lah ya, perjalanannya yang takut gitu, suka mikir nanti dapet abang grabnya baik enggak ya gitu. Selain itu sih ya ini juga nih guys, jadi saran aku kalian calon-calon klien makeup artist tuh kirim ya guys, jangan sampai kalian telat bangun ya. Ada lah yang pernah. Ada dong, kayak misalnya kita udah datang nih sesuai misalnya nanti mulai makeupnya jam 3 ya kak, jam 3 pagi, tapi kita nggak mungkin datangnya jam 3 banget gitu, pasti kita datangnya tuh jam 2.30. Kenapa? Karena kita mau setting alat makeup kita gitu, kayak siap-siap dulu. Tapi pas sampai lokasi tuh belum benar-benar bangun si kliennya, kayak masih tidur. Jadi ya udah, jadi pas makeupnya tuh acaranya jadi mundur gitu. Jadi kasihan juga buat makeup artisnya, jadi makeupnya cepet-cepet, takutnya juga hasilnya nggak maksimal. Karena kan kita juga kan bekerja dengan sama wedding organizer ya, sama WO yang dimana tuh harus tepat waktu, harus on time. Jadi ya balik lagi untuk yang calon-calon klien gitu kan, kalau misalnya mau di makeup artist sesuai dengan jam yang udah dikasih tahu. Nah itu kan pada kayak gitu tuh kan kamu harus koordinasi sama WO-nya kan. Itu gimana tuh solusinya? Kalau misalnya untuk itu lebih ke arah ke weddingan ya. Kalau misalnya si kliennya dia telat bangun atau gimana ya, salah satunya kita juga harus bilang ke si WO-nya, tadi si kliennya telat bangun gini-gini gitu. Ya terus juga si kliennya juga harus legowo kalau misalnya makeupnya nggak semaksimal itu, karena salah dia juga yang telat bangun atau misalnya telat untuk di makeup gitu guys. Kamu pernah nggak kayak udah job di sini terus ada job lagi di tempat lain? Jadi kayak lokasi yang berbeda ya, itu pasti pernah banget. Karena kalau dalam sehari itu kita nggak dapet, kita dalam sehari itu nggak cuma dapet satu job aja, tapi bisa 2-3, jadi berbeda tempat juga, yang dimana kita juga harus manage waktu di perjalanannya. Kayak misalnya juga bersihin berasnya juga gitu kan, itu lebih tantangannya sih. Waktu kan Kak? Bersihin berasnya sebenarnya kita bisa kayak di perjalanan aja, yang penting pas ke lokasi 2 si makeupnya sama bersih itu harus dalam keadaan bersih juga. Jangan sampai di lokasi pertama bersih tapi lokasi kedua, ketiga, keempat udah kotor, kasihan juga kan kliennya gitu. Kebersihan harus tetap dijaga. Iya benar. Terus tapi ini kan sering pernah telat gak kayak gitu? Kalau kayak gitu alhamdulillah sih enggak, karena aku juga manage waktu. Kayak misalnya di lokasi ini sampai jam segini perjalanan beberapa menit gitu, kayak udah lihat maps aja. Terus di lokasi kedua kayak kita kasih jam segini gitu. Kan kalau aja macet gitu ya? Iya, kalau macet gak ada yang tahu ya. Pernah nggak kayak Nge-spare kamu udah di sana terus di sini macet gitu, harus jalan itu pernah nggak sih? Enggak pernah kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti kita harus kayak apa ya, ibaratnya kayak spare waktu aja gitu untuk macet berapa menit gitu. Sebenarnya kalau bisa untuk macetnya itu karena di hari Minggu dan Sabtu ya, kebanyakan di weekend itu karena nggak banyak orang kerja, jadi nggak terlalu macet sih perjalanan. Mungkin kalau misalnya dapat ya di weekday yang banyak masih
orang kerja pasti macet banget sih jalanan. Terus apa lagi tantangannya ya? Lagi sih kan tantangannya Kalau misalnya untuk tantangannya sih kurang lebih sih kayak gitu yang aku alami. Gak terlalu yang gimana-gimana, kayak udahlah dijalanin aja. tapi sempat kayak aduh kayaknya males banget gitu makeupin. Kalau misalnya di titik jenuh itu pernah ada di titik jenuh, tapi di titik jenuhnya tuh bukan males karena kita mau mengerjakan suatu pekerjaan itu, tapi di titik jenuhnya tuh gimana yang kayak kok kayak gini-gini aja ya gitu, pengen ada yang tantangan baru lagi deh gitu. Di titik jenuhnya sih di titik, karena memang sesuai passion juga, jadi ya nggak terlalu berat-berat banget untuk jalanin, apalagi ada tantangannya gitu. Nah kan kamu kerja sama orang gitu ya, pernah kan kerja sama orang itu kan pasti susah tuh ya, itu cara ngatasinnya gimana tuh kalau misalnya Kalau misalnya kesulitannya atau misalnya diskonnya gitu lah. Sebenarnya kalau misalnya kita yang nantinya buat kamu juga nih misalnya setelah lulus kuliah gitu kan, mau ya memang harus bekerja ya, setelah lulus kuliah pasti kerja kan. Kalau misalnya kita untuk kerja sama orang itu kita harus mempunyai hati yang sangat-sangat luas. Yang dimana kalau misalnya kita bekerja, kita nggak boleh menggunakan menggunakan perasaan kita gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya bekerja itu kita menggunakan logika kita, biar kita juga enggak yang cepet kayak baper gitu ibaratnya. Iya kan banyak tuh ya sekarang dibentak dikit katanya bikin konten gitu ya, story gitu. Enggak ya. Kayak gimana ya, kalau misalnya kita bekerja sama orang itu berarti kita dihadapi dengan perbedaan atau perspektif pikiran yang berbeda gitu. Karena pikiran kita kayak gini, pikiran orang yang kayak gini, pikiran orang A kayak gini, orang B kayak gini, orang C kayak gini. Iya beda-beda. Jadi kita kalau misalnya bekerja, mau saranin jangan selalu menggunakan perasaan kita, karena kita bekerja yang memang untuk kerja aja gitu, untuk kerjaan gitu. Yang dimana kita juga harus menggunakan logika kita, nalar kita gitu, inisiatif kita, biar kita nggak cepet baper gitu, cepet kayak bikin ibaratnya kayak apa di story gitu ya, dibuat konten. Tapi kan misalnya dari kerja sama orang ini terus kerja lagi sama orang yang berbeda itu kan pasti adaptasinya tuh gimana? Kalau misalnya beradaptasi ya, kayak misalnya kamu pindah pekerjaan gitu kan. Kalau misalnya beradaptasi tentunya harus siap keluar dari zona nyaman gitu. Kalau misalnya kita mau ibaratnya kalau misalnya kita mau terus tumbuh, mau terus maju, kita harus selalu keluar dari zona nyaman. Jadi jangan lama-lama di zona nyaman kita. Misalnya aku jadi makeup artist nih, kayak udah zona nyaman aku banget, aku pengen keluar dari zona nyaman ini, tapi aku tidak meninggalkan si pekerjaan aku yang ini gitu. Keluar dari zona nyamannya aku bekerja di perusahaan orang lain, apalagi itu orang asing, yang dimana beda banget kan dari awal aku kebudayaannya, atau misalnya awal aku jalanin karir aku gitu. Tapi aku nggak meninggalkan pekerjaan aku yang si A ini gitu. Jadi aku keluar dari zona nyaman, berarti aku harus siap adaptasi kalau misalnya kita mau untuk terus maju. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma stuck di satu jalan aja, jadi kayak motivasi ya ini ibarat ya. Iya, emang. Kalau misalnya kita cuma ada di satu perjalanan aja gitu ya, satu perjalanan itu kita nggak bakal panjang. nyanyi guys. Itu kita nggak bakal kita nggak bakal jadi orang yang open minded gitu. Nggak bakal banyak tahu, karena di luar sana itu banyak banget orang-orang yang berbeda, orang-orang yang sifatnya beda gitu, ilmu yang beda gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk keluar dari zona nyaman. Tapi susah nggak sih kalau bisa keluar dari zona nyaman? Karena berat banget. Aku juga sebenarnya aku tidak seperti ini ya guys. Ini lagi keluar dari zona nyaman aku aja. Ngomong di depan kamera. Iya, susah banget guys. Karena emang biasanya kan kerja tuh di balik layar lah, bikin konten
konsep dan segala macam, terus disuruh podcast itu kan agak shock ya, shock ya. shock. Kamu juga kan, aku lihat kamu itu juga dia ikut ini guys, apa namanya, kelas public speaking kan? Nah iya. Itu gimana tuh? Nah itu kalau yang mau ikut public speaking ya. Iya. Sebenarnya ilmu komunikasi ini penting juga ya untuk latih public speaking. Betul, ya. Ada untungnya juga dari podcast ini ya untuk melatih guys. Sebenarnya aku ikut public speaking itu pas aku sebelum masuk atau lanjut kuliah di ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya aku sebelumnya itu aku jujur aku suka banget yang dimana public speaking, kayak ngomong bicara di depan orang gitu. Karena itu juga berhubungan dengan pekerjaan aku yang sekarang. Aku harus bisa berani ngomong di banyak orang yang ngajar gitu kan, di sekian banyak orang. Itu aku mengikuti kelas public speaking itu untuk melatih speaking aku, terus melatih kayak body language aku gitu kan. Body language itu penting banget guys ya. Biar nggak kaku atau gimana. Kelas public speaking itu bukan berarti kita belajar cuma cara ngomong aja. Jadi di public speaking yang kemarin aku ikutin itu, jadi kelasnya itu kayak mengupas tentang ilmu-ilmu kayak gimana kita untuk pakai baju yang formal, yang rapi gitu ya. Terus gimana kita buat kayak untuk menyapa orang, biar bangun chemistry-nya gitu. Karena kalau misalnya untuk jago ngomong itu semua orang tuh pasti jago ngomong. Bisa kalau misalnya mau. Bahkan orang yang nggak punya apa ya, pekerjaan, atau misal bahkan untuk orang yang tidak punya kesempatan untuk kuliah, mereka juga bisa jago ngomong kok. Ya kamu ngomong ke orang penjual aja pasti jago ngomong dia. Tapi bedanya kalau misalnya di public speaking ini kita lebih terarah gitu. Untuk jago ngomongnya itu buat ngomongnya itu ada isinya, nggak cuma kayak cuap-cuap aja. Karena banyak orang kalau jago ngomong tuh cuma pengennya didengar, tapi nggak ada isinya gitu. Tapi di public speaking dilatih kalian tuh gimana buat bisa ngomong tapi tetap ada isinya, tapi nggak yang harus selalu ingin didengar orang, tapi harus jadi pendengar juga. Jadi pendengar kan dia juga banyak insight yang dia dapat juga ya gitu. Jadi menurut aku sih ikutan public speaking atau kelas public speaking itu penting sih buat di zaman sekarang, karena banyak banget perusahaan yang membutuhkan kandidatnya itu dia jago speakingnya nggak yang hanya ngomong aja, tapi yang berbobot. Betul gitu. Jadi buat aku sih saranin kalian selain mengikuti kegiatan kuliah tapi juga mengikuti kegiatan kayak private atau mengikuti kelas-kelas lainnya, salah satunya itu di public speaking. Mungkin salah satunya ya untuk orang kayak introvert kayak aku. Iya, apalagi itu yang aku ikutin kelas itu public speakingnya tuh buat orang-orang yang introvert, karena aku juga termasuk yang introvert. Tapi gimana caranya aku bisa ngomong gitu, karena diperluin banget kan di zaman sekarang. Mungkin salah satu kalau misalnya belum punya budgetnya gitu ya, mungkin bisa kita tuh sering-sering ngobrol banyak orang, walaupun banyak yang kayak teman-teman tuh nggak bisa, aku nggak bisa ngobrol sama orang tuh, tapi kalian tuh sebenarnya bisa ngobrol sama orang asal kalian mau untuk membuka pembicaraan. Kuncinya mau. Iya gitu guys. Mungkin sampai di sini kali ya podcast ya untuk penutup. Nasihat. Mungkin Kak Pujas ada pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang mau merintis sebagai makeup artist gitu Kak. Pesan-pesan aku ya selama ini. Sebenarnya kalau pesan-kesan untuk yang mau teman-teman yang merintis menjadi makeup artist ya tadi ya, itu mulai aja dulu, terus banyak belajar, upgrade skill, jangan mudah puas. Misal kalian belajar di satu skill ini tapi kalian udah kayak puas gitu, karena banyak ilmu-ilmu yang baru yang harus kalian pelajari. Bahkan sekarang juga aku sampai saat ini juga masih banyak belajar karena masih banyak ilmu-ilmu yang nggak aku tahu gitu. Karena belajar itu penting sih kalau menurut aku. Penting banget guys. Jadi mulai aja dulu untuk melakukan semua apa yang kamu mau gitu. Kayak kejar semua passion kamu, terus kerja semua apa yang jadi impian kamu gitu. Jangan cuma lihat mimpi orang lain aja, tapi bangun mimpi diri sendiri sih. Oke guys,
Coffee Just makasih udah meluangkan waktu Iya, terima kasih juga kan. untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya podcast saya. Amin. Oke guys, sampai jumpa.